Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nengkisti Yuliani dari kelas 12 IPA 7. Nah, video ini ditujukan untuk melengkapi tugas-tugas sejarah. Di sini, saya akan menceritakan atau sedikit membahas tentang biografi Bung Karno atau yang sering kita dengar Ir Soekarno. Siapa yang tidak kenal dengan Insinyur Soekarno? Presiden pertama sekaligus Bapak Proklamator Kemerdekaan Indonesia yang berhasil membuat para penjajah ketar-ketir karena keberanian dan semangatnya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bersama rakyat Indonesia dan teman-teman seperjuangannya, Soekarno tidak gentar dalam melawan penjajah, walaupun hal tersebut harus membuat dirinya dipenjara beberapa kali dan diasingkan. Soekarno lahir dengan nama Kusno Sastrodihardjo pada 6 Juni 1901 di Surabaya. Ia memiliki julukan Putra Sang Badjar karena ia lahir tepat pada saat fajar terbit. Ia tumbuh dalam keluarga yang terbilang miskin pada waktu itu. Sehari-hari dia dan keluarganya hanya membakar ubi kayu dan jagung tumbuk. Pada saat lebaran pun, di saat teman-temannya bermain petasan, dia hanya bisa melihat dan tidak bisa bermain karena beliau tidak bisa membelinya. Pada usia 11 tahun, Soekarno kecil menderita sakit tipus, disentri, dan malaria secara berturut-turut, sehingga orang tuanya mengubah namanya dari Kusno menjadi Karno. Percaya bayi yang sakit-sakitan akan pulih kesehatannya setelah namanya diganti. Pada tahun 1915 atau saat usianya 14 tahun, Soekarno bersekolah di sekolah Belanda di Surabaya yang bernama HBS atau Hogeschool School. Ia menjadi satu-satunya orang pribumi yang bersekolah di sekolah tersebut. Ketika bersekolah di Surabaya, Soekarno tinggal di rumah sahabat ayahnya, yaitu Os Cokro Aminoto, yang juga menjabat sebagai Ketua Sarekat Islam. Di rumah sahabat ayahnya tersebut, Soekarno mulai mengenal tentang pergerakan kemerdekaan Indonesia bersama teman-teman satu kosnya. Hal itu turut menggembleng jiwa nasionalisme Soekarno. Pada usia 20 tahun atau pada tahun 1921, ia mulai berkuliah di THS atau yang kini dikenal sebagai ITB. 5 tahun kemudian, ia akhirnya tamat universitas dengan menjenang gelar insinyur sipil. Tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1927, ia merumuskan ajaran Menhaidisme, yaitu sebuah ajaran ideologi perjuangan yang terbentuk dari sosionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan yang Maha Esa. Ia juga mendirikan PNI atau Partai Nasional Indonesia dengan tujuan yang tidak lain yaitu Indonesia Merdeka. Pada usianya yang ke-28 atau pada tahun 1929, ia ditangkap dan dipenjara untuk pertama kalinya di Bancai, Bandung. Setahun kemudian, Soekarno dipindahkan ke penjara Sukamiskin, Bandung. Tanpa menyerah pada keadaan, Soekarno membuat pledoi Indonesia menggugat. Pada tahun 1931, saat usianya 30 tahun, Soekarno akhirnya bebas dari penjara. Ia mulai menyebarkan risalah mencapai Indonesia Merdeka. 1 tahun kemudian, ia bergabung dengan Partai Indonesia atau Partindo. Malangnya, pada tahun 1934, Soekarno harus kembali di penjara dan diasingkan di Pulau Endels, Flores. Setelah 4 tahun di penjara, pada tahun 1938, ia dipindahkan ke Bengkulu. Ia pun bebas dari penjara pada tahun 1942 atau saat usianya 41 tahun. Di tahun yang sama, Jepang mulai masuk dan menjajah Indonesia. 1945, ia merumuskan Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan Naskah Proklamasi. Pada tahun yang sama, tepatnya pada tanggal 15 Agustus, ia mendengar bahwa Jepang menyerah pada sekutu, yang artinya adalah kekosongan kekuasaan. Hari kemudian, yaitu pada tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno bersama Hatta
diculik oleh Tentara Sukarela Pembela Tanah Air atau PK. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 17 Agustus 1945, ia bersama Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sehari kemudian, Soekarno terpilih menjadi Presiden RI secara aklamasi dalam sidang PPKI dengan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Pada tanggal 18 September 1948 terjadi peristiwa pemberontakan komunis. Presiden Soekarno kemudian memerintahkan tentara Indonesia untuk merebut kembali Madiun dari tangan PKI. Pada tanggal 30 September 1960, ia membacakan rumusan Pancasila di sidang PBB New York. Ia juga berkesempatan menyampaikan gagasan di depan para pemimpin negara di PBB. Pada tanggal 30 September 1965, Soekarno mendapatkan kabar adanya pembantaian para jenderal yang dilakukan oleh PKI. Gerakan tersebut sering kita dengar dengan gerakan 30 SPKI. Pada tanggal 11 Maret 1966, ia memberikan mandat kepada Soeharto sebagai Panglima Angkatan Darat untuk menjamin jalannya pemerintahan. Surat perintah tersebut kemudian dikenal sebagai Surat Pemerintah 11 Maret atau Super Semar. Di usia 65 tahun, tepatnya pada tanggal 22 Februari 1967, Soekarno harus turun tahta menjadi presiden dan digantikan oleh Soeharto. Insinyur Soekarno meninggal di usia 69 tahun, tepatnya pada tanggal 21 Juni 1970 di Jakarta. Ia meninggal dikarenakan gagal ginjal. Insinyur Soekarno sering kita dengar atau sering kita tahu adalah sosok seorang pahlawan yang memiliki 1000 motivator dan kata-katanya yang bisa membangkitkan jiwa dan semangat putra bangsa. Nah, di sini saya akan menyampaikan satu dari sekian banyak kata yang disampaikan oleh I.R. Soekarno, yaitu gantungkanlah cita-citamu setinggi langit dan bermimpilah seperti langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Nah, sekian cerita biografi Soekarno yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.